Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mata kuliah isu kontemporer akuntansi dengan judul penelitian pengaruh opini audit fee, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite terhadap audit delay yang disusun oleh saya sendiri, Mutiara Islami Putri, dengan NIM 180302042 dengan dosen pengampu Pak Tumirin. Pertama, ada motivasi penelitian. Itu ada dua. Yang pertama itu adanya pemenuhan standar oleh auditor akan berdampak pada lapanya pelaporan hasil audit. Apabila terjadi penundaan yang tidak semestinya, maka informasi yang terkandung akan kehilangan relevansinya dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, ada Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat di tahun 2019 terlambat melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama itu ada apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang kedua, apakah fee audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang ketiga, apakah kesulitan keuangan berpengaruh terhadap audit delay. Yang keempat, apakah efektivitas komite berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya, ada kontribusi penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh Imelda Siahaan R, Adri Setriawan Surya, dan Arumega Garevan, yaitu pada tahun 2014 sampai 2017 tentang pengaruh opini audit, pergantian auditor, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite terhadap audit delay. Namun perbedaan penelitian sekarang dengan sebelumnya yaitu terletak pada variabel data yang digunakan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, ada 3. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dan Meiranto pada tahun 2017 menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Nihluh Ketut Ayu Satya Lestari dan Made Yeni Latrini pada tahun 2018 menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Dan yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Virginia Veronica Palim dan Raisa Pratiwi pada tahun 2019 menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selanjutnya, landasan teori. Itu ada teori keagenan. Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal dengan agen. Dalam pihak ini, prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Di sini ada pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh opini audit terhadap audit delay. Hipotesis yang pertama, opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay. Yang kedua, ada pengaruh fee terhadap audit delay. Fee audit berpengaruh negatif pada audit delay. Yang ketiga ada kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap audit delay. Dan yang terakhir ada keahlian anggota berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penilaian kuantitatif lebih menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Selanjutnya ada jenis data. Ini menggunakan jenis data dokumenter, karena penelitian ini menggunakan data laporan keuangan masing-masing perusahaan yang bersumber dari website di Bursa Efek Indonesia.
Selanjutnya ada teknik pengambilan data. Ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan pengumpulan dokumen mengenai penelitian yang berkaitan dengan yang akan diteliti dan kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Populasi dan sampel. Itu populasi penelitian ini seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat dari jauh. Variabel. Ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen sendiri dalam penelitian ini adalah audit delay. Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari atau dengan rumus audit delay sama dengan tanggal laporan audit kurangi tanggal laporan keuangan. Yang kedua ada variabel independen. Ada 4, itu opini audit, via audit, kesulitan keuangan, dan efektivitas komite. Analisis regresi berganda. Metode atau persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Y sama dengan konstanta plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 sampai selanjutnya. Uji autokorelasi dapat dilihat sudah pada tabel ini. Berdasarkan perhitungan dari program aplikasi SPSS 22, hasil analisis regresi nilai hitung yang diperoleh Durbin Watson sebesar 2,193, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Di sini ada statistik deskriptif. Itu dari tabel ini dilihat dulu. Ini dan dari tabel di atas dilihat statistik penelitian, yakni audit delay sebagai Y dengan nilai minimum sebesar 3, maksimum sebesar 43, nilai rata-rata 21,8400 dan nilai standar deviasinya 15.08455. Opini audit sebagai X1 dengan nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 58 dengan rata-rata sebesar 3,26553 dan standar deviasinya 12,88953. V sebagai X2 dengan nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,4460 dan standar deviasinya 0,43973. Kesulitan keuangan sebagai X3 dengan nilai minimum sebesar 0,04 dan maksimum sebesar 13,54 dengan rata-rata sebesar 5,9940 dan standar deviasi 5,09971. Efektivitas komite atau X4 dengan nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5 dengan rata-rata sebesar 2,7250 dan standar deviasinya 1,69764. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Dapat dilihat datanya. Dari tabel ini disusun persamaan pertama dengan memasukkan hasil understand result confidence dalam model regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 24,035 kurangi 0,417 X1 min 3,448 X2 plus 0,611 X3 min 1,086 X4 plus E. Itu nilai
A itu konstanta, artinya nilai audit delay sebesar 4,035. Yang kedua ada beta 1, B1 itu sebagai opini audit sebesar 0,417. Artinya terjadi hubungan negatif antara opini audit terhadap audit delay karena nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05. Yang kedua ada nilai B2 atau V X2 sebesar 3,448. Artinya terjadi hubungan negatif antara V dengan audit delay atau Y karena nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya ada nilai B3 yaitu kesulitan keuangan X3 sebesar 0,611. Artinya terjadi hubungan positif antara kesulitan keuangan dengan audit delay karena nilai signifikasi yang kurang dari 0,05. Selanjutnya ada nilai B4 atau efektivitas komite X4 sebesar 1,086. Artinya terjadi hubungan negatif antara efektivitas komite terhadap audit delay karena nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh opini audit tidak berpengaruh pada audit delay, di mana dikeluarkan opini oleh auditor atas kewajaran laporan keuangan adalah merupakan tahap akhir dari proses audit. Jadi jenis opini apapun yang akan diberikan tentunya tidak akan mempengaruhi audit delay yang dibutuhkan. V tidak berpengaruh. V audit itu tidak berpengaruh pada audit delay, di mana menunjukkan bahwa besar kecilnya V tidak akan mempengaruhi waktu penyelesaian laporan audit, karena auditor akan bekerja dengan profesional. Begitu juga efektivitas komite berpengaruh negatif terhadap audit delay. Akan tetapi kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap audit delay. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.